Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Putri Handayani dan Umi Nisara. Kami akan menjelaskan tentang materi persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi, Indonesia mempersiapkan kemerdekaan ini sudah dimulai sejak 5 bulan sebelum hari kemerdekaan tersebut. Yang mana pada persiapan ini, Indonesia membentuk 2 badan. Yang pertama BPUPKI dan yang kedua PPKI. Yang pertama BPUPKI, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai, yang diketuai oleh Regimen Widyodiningrat, diresmikan pada tanggal 29 April 1945. Sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 bertujuan untuk merumuskan dasar negara. Sidang kedua pada tanggal 10 sampai 14 Juli 1945 yang bertujuan untuk rumusan dasar undang-undang lengkap. Badan yang kedua yaitu PPKI, atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Inkai, yang diketuai oleh Soekarno, beranggotakan 21 orang. Tugas PPKI adalah untuk melanjutkan tugas-tugas organisasi sebelumnya, yaitu BPUPKI. Peristiwa yang terjadi pada persiapan kemerdekaan, dalam proses persiapan kemerdekaan Indonesia yang pertama yaitu berita kekalahan Jepang. Di penghujung Perang Dunia II terjadi suatu peristiwa yang sangat memukul Jepang. Salah satunya adalah peristiwa pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut mendorong Jepang untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tentang kekalahan Jepang menyebar dengan cepat lewat radio dan didengar oleh tokoh-tokoh muda Indonesia. Bersama dengan Muhammad Hatta, golongan muda ini mengadakan rapat di Pegangsaan Timur. Rapat dipimpin oleh Khairul Saleh untuk membicarakan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Salah satu hasilnya yaitu mereka mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan saat itu juga, atau paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Hasil rapat ini disampaikan oleh Wikana dan Darwis kepada Soekarno. Namun terjadi perbedaan pendapat. Soekarno menolak permintaan tersebut karena masih menunggu keputusan dari pihak Jepang. Selain itu, Soekarno juga tidak memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan tokoh golongan tua lainnya. Golongan tua merupakan orang-orang yang kooperatif kepada Jepang. Mereka tidak ingin terlalu terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sebenarnya telah berjanji untuk memerdekakan Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1945. Golongan tua tidak ingin ada pertumpahan darah kembali. Sementara itu, golongan muda menganggap Indonesia sudah cukup kuat untuk menyatakan kemerdekaannya. Setelah beberapa rapat dilakukan dan golongan tua tetap memutuskan untuk menunda proklamasi, akhirnya golongan muda mengamankan Soekarno ke Rengas Dengklok agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Dan terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini disebabkan karena Soekarno-Hatta meminta para pemuda untuk sabar dalam mengamankan proklamasi. Soekarno dan Muhammad Hatta pun diamankan ke Rengas Dengklok, Jawa Barat oleh para pemuda. Mereka dijemput pada 16 Agustus 1945 pukul 4.30 waktu Indonesia Barat oleh rombongan golongan muda. Sementara itu, di Jakarta akan dilaksanakan rapat anggota PPKI di gedung Chuosangiin. Ahmad Subarjo yang saat itu mencari keberadaan Soekarno dan Muhammad Hatta pun diberangkatkan ke Rengas Dengklok untuk bertemu dan berunding dengan mereka. Akhirnya, Subarjo berjanji dengan jaminan nyawa kepada golongan muda bahwa proklamasi kemerdekaan akan dirumuskan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dengan jaminan itu, akhirnya Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Selanjutnya yaitu perumusan naskah proklamasi. Dari Rengas Dengklok, rombongan tiba kembali di Jakarta pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Mereka memutuskan untuk istirahat sebentar di rumah masing-masing. Sebelum merumuskan naskah proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta menemui Mayor Jenderal Nishimura untuk menanyakan sikapnya mengenai proklamasi kemerdekaan. Namun sayangnya, tidak ada kesepakatan dalam pertemuan tersebut karena Jepang sudah menyerah pada sekutu, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk mengubah keadaan politik di Indonesia sampai kedatangan sekutu. Dan pada akhirnya, Soekarno dan Muhammad Hatta memutuskan untuk melanjutkan pembuatan naskah proklamasi. Setelah itu, Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Ahmad Subarjo. Walaupun orang Jepang, Laksamana ini memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia dan beliau memberi jaminan keselamatan. Kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran Soekarno. Kalimat pertama, sumbangan pemikiran Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir merupakan sumbangan pemikiran Hatta. Teks itu kemudian diberi saran dan sedikit perubahan oleh Soekarni, namun diketik oleh Sayuti Melik. Dan terakhir, Soekarni memberikan usulan bahwa naskah ini sebaiknya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada pukul 04.30 waktu Indonesia Barat, konsep naskah proklamasi selesai disusun. Yang keempat, yaitu proklamasi kemerdekaan. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan setelah disepakati, proklamasi akan dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di rumah Soekarno.
Sementara itu, Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BM untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Pada pagi harinya, rumah Soekarno sudah dipadati oleh banyak orang. Sodanco Latif Hendradiningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Ia menunggu kedatangan Muhammad Hatta untuk membacakan naskah tersebut. Setelah Bung Hatta datang, upacara pun dimulai. Pada awalnya, SK Trimurti diminta untuk mengibarkan bendera, namun ia menolak. Menurutnya, pengibaran bendera sebaiknya dilakukan oleh seorang prajurit. Akhirnya, ditunjuklah Sodanco Latif Hendradiningrat, seorang prajurit peta dibantu oleh S. Suhut. Sementara itu, bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, istri dari Soekarno, dan upacara berlangsung syahdu, dan para hadirin spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika bendera dikibarkan. Yang kelima yaitu penyebar luasan berita proklamasi. Berita proklamasi disebarluaskan melalui siaran radio dari kantor berita Domei. Mendengar berita ini, pihak Jepang melarang penyiaran berita. Kemudian, pada 20 Agustus 1945, alat pemancar di Domei diputus dan disegel, sehingga pegawainya dilarang masuk. Tanpa kehilangan akal, para pemuda kemudian membuat alat pemancar baru yang mereka ambil dari alat-alat pemancar dari kantor berita Domei. Alat pemancar ini dibawa ke Menteng dan berita tersebut segera disiarkan ke seluruh Indonesia. Selain dari radio, penyebaran berita proklamasi dilakukan lewat pers dan surat selebaran. Hampir seluruh harian Jawa pada 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Untungnya, para pemuda tidak kehabisan akal. Selain itu, para tokoh PPKI yang berasal dari luar Jakarta juga diminta untuk kembali ke daerah mereka masing-masing untuk menyebarluaskan berita proklamasi, seperti Tengku Muhammad Hasan dari Aceh, Sam Ratulangi dari Sulawesi, Ketut Puja dari Bali, dan AA Hamidan dari Kalimantan. Baik, itulah pembacaan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.